kembali, Mbak. Oh, iya. Soalnya kan bukan dari awal. Kan pertama saya mau ya, terus kemudian dihitung-hitung sama Mas Erik. Waktu itu saya telepon tanyai, Ibu sudah diberitahu tentang ini floating? Enggak. Ini katanya berapa Mas, itu angsurannya berapa Mas? Terus loh belum dijelaskan sama salesnya ya. Loh katanya dijelaskan sampean. Terus oh gitu ya, dijelaskan sama pihak bank. Oh gitu ya. Terus Mas Ernya udah, ya nanti Bu, nanti. Setelah itu sudah saya memenuhi, saya niat kok Mbak, benar waktu itu saya niat mau nggak membuat mainan. Saya tuh melengkapi semua data. Terus di titik akhir itu ternyata Mas Eriknya bilang, Ibu ndak ada ini usaha-usaha lain. Loh, untuk apa Mas? Ini karena nggak cukup Bu. Gitu, nggak cukup Bu, karena ini floating. Loh, floating itu gimana sih? Dikasih tahu di sini. Saya mau minta berapa sih itunya? Berapa? Terus ya, loh kok makin tahun tambah besar. Lah kalau saya masih muda seperti Anda pasti saya mau Mbak, meskipun saya nanti harus ngelesi di mana, terus jualan di mana, saya mau Mbak. Tapi usia saya sudah 50, kurang 10 tahun saya sudah pensiun. Saya lihat di situ tanggal sampai bulan ke-10. Wih, sampai 10 juta. Loh, Mas ini enggak benar. Ini main-main Mas, ini berapa nih? Iya Mas, gitu seperti itu Bu, namanya floating. Loh. Waduh, lah emang benar enggak dikasih tahu. Udah deh gini aja Bu, enggak apa-apa Bu. Nanti Ibu punya usaha. Saya ada jualan mie. Terus kemudian coba kita itu dimintai ini berapa apa yang pesan berapa, diminta gini-gini sama ini posternya. Saya memang waktu itu buat kan, memang saya pengen usaha untuk pensiun. Nah kemudian sudah terus dihitung-hitung di markup Mbak. Di markup itu tidak sesuai dengan pemasukan saya setiap bulan. Tidak sama. Di markup itu satu hari itu harus 600.000. Loh, Mas, ini enggak sama loh. Nanti kalau memang benar-benar saya disetujui sama bank, saya loro kabeh. Di belakang hari saya enggak bisa. Karena saya ingat pensiun saya itu sudah kurang 10 tahun. Itu dimundurno jadi 15 tahun. Nah, itu membuat saya akhirnya pertimbangannya harus enggak jadi aja. Tapi gini Bu, saya juga dengar dari awal ceritanya itu memang awalnya mungkin itu mengambil di one bedroom ya Mbak ya. Kalau one bedroom tidak seberat yang two bedroom ini. Nah mungkin yang masalah air floating itu memang bukan. Bagi Mbak nggak berat Mbak. Bukan gitu Bu, masalahnya kalau one bedroom memang Ibu kan waktu itu bilang ke saya kan kemarin saya merasa harusnya cicilan 2,5 jutaan. Itu memang benar Bu. Itu benar. Sampai terakhir. Enggak. Nah iya makanya karena gini loh, iya sudah tahu. Saya tanya ke Mbak Ike, floatingnya sampai berapa? Enggak dijawab. Bisa tahu Bu. Jadi memang kalau masalah floating itu memang dari pihak bank. Nah, ini di semua developer manapun pasti pihak bank yang akan menjelaskan. Iya, benar. Karena kita dari developer tidak punya tahu nih bunganya berapa nanti floating, perhitungan bank seperti apa. Kita nggak ngomong gitulah, wes gimana sekarang uang saya ini gimana? Sekarang kan memang sesuai sama surat yang saya sudah berikan ke Ibu juga dari manajemen tuh di SPS juga sudah tertulis Bu, kalau tagihan sudah masuk tidak bisa dikembalikan. Kata siapa? Karena SPS sudah ada kan Mbak, coba Itu kalau saya telat bayar. Tidak melanjutkan pembayaran Bu, artinya kan cancel pun. Berarti istilahnya saya tuh di sini tuh cuma setor uang 10 juta hilang gitu aja. Karena memang sesuai perjanjian seperti itu Bu, karena memang saya juga saya kan di bagian finance belakang ya Bu ya. Di bagian finance itu memang proses sudah masuk di SPS-nya. Ya berarti hilang berarti ya? Iya. Oh hilang gitu ya. Sesuai Mbak tak bilangin Mbak ya, ceritanya saya kesini tuh ya, tak ceritain saya tuh bukan orang yang kaya raya kayak sampean gini ndak. Alhamdulillah saya juga sering bilang kaya raya alhamdulillah ya. Mudah-mudahan kayaknya dari uang yang benar ya. Iya. Nah, gitu. Mudah-mudahan seperti itu. Karena kalau enggak jadi ganjalan loh, Mbak. Nah, saya tuh kesini itu saya tahu sendiri saya jualan mie. Saya kesini itu untuk mencari kos-kosan pertama, mau sewa. Saya tanya, terus ternyata kok mahal. Saya mau mundur. Nah Mbak Ike ini masih tahu cuma 2.500.000. Terus saya pikir-pikir loh, iya apa gak enak gitu. Nah kayak gitu. Nah sekarang ini anak saya tuh sudah ndak bisa ngekos. Terus kemudian uang ditahan di sini dan saya harus kalau ndak mau nyicil di sini ya hilang kayak gitu. Nah
Terus gimana itu? Itu saya kesini nggak cuman bobo loh ya. Iya. Nggak bobo saya itu di sini. Saya itu cari. Nah, uang itu berisi penderitaan saya, penderitaan anak saya sekarang ini 42 kilo. Pulang pergi Surabaya untuk kuliah. Padahal saya tujuannya itu untuk mencari kos-kosan saja. Masuk sih Kak, mbak-mbak ini nggak punya hati nurani. Bukan, saya gini loh Bu, kita juga di sini kerja Bu. Saya sama-sama di sini Makanya kerja saya di mau perusahaan. tanya, mau minta sama siapa? Pak Teddy atau atasannya pun saya enggak apa-apa. Mana sekarang atasannya Nanti saya? coba saya panggilkan ya. Kebetulan memang kita kan lagi ada audit juga nih Bu. Kebetulan tadi Mbak Ika juga minta waktu saya. Ini lagi ada audit. Saya butuh sama yang atasannya lagi enggak apa-apa. Ini kan saya menjelaskan secara manajemen dan ini sudah tertulis di SPS Bu. Di sini memang kalau pemesan tidak bisa melanjutkan pembayaran, artinya kan kalau cancel pun itu OTJ akan hangus. Itu sudah ada di peraturan juga. Kalau berdasarkan peraturan PUPR yang apartemen itu Bu, itu juga kalau belum 30% itu sudah hangus Bu uangnya. Itu sudah ada peraturannya. Kalau memang Ibu kurang yakin dengan saya dan juga butuh alasan lagi, coba deh saya panggilkan dulu jika memang sudah saya minta tidak ada kesibukan ya Bu ya. Cuma memang kalau dari sini kembali lagi kita dari manajemen tidak bisa mengembalikan uang itu Bu, sesuai dengan surat yang kita bahas kemarin. Saya juga sudah bersurat ke Ibu Rina kemarin. Kalau memang ini saya coba telepon dulu ya Bu ya. Itu uang tuh masih di apa? Bukan di manajemen loh, itu masih di atas namanya Pak Teddy kan? Itu 1 juta bukan ya? Enggak, 10 juta. 10 juta. Sudah disetor sama Disetor di Pak Teddy. Soalnya Saat itu. Kalau dari Mas Teddy itu sudah pasti kesetor ke PP Property. Nah, kalau sudah masuk PP Property itu berarti sudah di manajemen. Nah, kalau sudah di manajemen kita tidak bisa mengembalikan uang itu kecuali statusnya hold. Karena saya tahu kalau hold itu pasti ke rekening Mas Teddy ya. Nah, kalau di rekening Mas Teddy itu masih bisa. Terus gini enaknya misalkan solusinya gimana? Misalkan kayak gini enaknya. Solusinya memang kita tidak bisa mengembalikan uang itu, Bu. Nah ya solusinya apa kalau nggak bisa kembalikan? Maksud aku cuman udah uangnya Bu Rina hangus, udah bye-bye, silakan pulang. Masuk ngono. Iya, itu juga dari soalnya saya juga. Loh, berarti gitu ya? Tidak bisa. Berarti solusinya seperti itu. Dari keputusan manajemen seperti itu Bu memang. Dan saya juga nggak bisa menyalahin SPS ini kalau saya harus membalikan uang Ibu, saya ngambil uang dari kalau gitu si ini apa yang 1 apa 2 itu nggak boleh dilanjutkan dulu sih, nggak boleh disewakan pada orang lain, nggak boleh dijual dulu, nunggu saya punya uang. Gimana? Yang 2 bedroom ini? 2 bedroom ini pasti kalau Ibu nggak bayar juga kan ada ketentuan ya Bu, ada masa waktunya juga sampai tanggal berapa nggak dibayar juga Bu. Kita kan nggak bisa ngakuin Ibu 10 juta nih, Ibu sampai tahun depan. Hebat ya sini ya. Memang seperti itu Bu. Wah, minta diviralkan ini berarti ya. Terus Ibu juga merekam. Ya, tadi udah merekam kok. Aku juga tahu, makanya aku juga mau ngomong Bu, sebenarnya merekam diam-diam pun tanpa sepengetahuan. Enggak, diam-diam tuh saya kelihatan kayak gini kok. Tapi tetap aja Bu. Tadi saya juga saya pernah loh Bu kelihatan seperti ini. Marinir Bu. Dia lagi ngerekam, saya seperti itu. Enggak apa-apa. Marinirnya juga. Iya, sekarang gini loh Mbak, gini loh. Kalau Ibu mau memviralkan kita enggak masalah. Tapi Ibu juga bisa dituntut dengan memviralkan kita tanpa sepengetahuan kita dan tanpa sepengizinan kita. Itu kan ada di UU ITE juga Bu. Enggak apa-apa. Orang dengan tidak sepengizinan. Iya, enggak apa-apa sudah tahu. Cuman gini ya, gini loh Mbak. Saya sudah mengetuk hatinya sampean ya. Saya minta kayak pengemis saya tuh ya. Padahal uang saya 10 juta tuh di sini ditahan, terus saya minta itu uang saya itu. Kayak uang ngemis saya itu di sini. Kayak pengemis saya di sini. Bukan ditahan. Iya, Bu, tapi tapi uang tanda jadi gitu. Kalau yang dulu itu kan yang hold unit yang 2 juta, itu kalau misalnya Ibu nggak setuju uangnya kan dikembalikan. Ibu kan berunding berpikir tuh di rumah. Nah, terus kalau misalnya Ibu oke, Ibu tinggal 8 juta langsung itu kan. Enggak, ini saya merasa kayak gini loh Mbak, Saman nggak ngasih tahu saya berapa sih Mbak itu floatingnya itu berapa. Saya kan juga kenapa sih saya ditolak sama siapa ini Pak Erik, karena saya tuh masih mengangsur rumah. Jadi ini nggak cukup Bu, ini saya lihat itu kan ada track recordnya ya di situ ya, nggak cukup ini, kalau ini Ibu punya gini lah kayak gitu akhirnya. Terus setelah itu dihitung-hitung, wah kalau di markup Mas urane Mas, jangan, karena tidak sesuai seperti itu pemasukan saya. Nah kayak gitu. Nah sekarang kemarin katanya Mbak Ike disuruh turunkan, turun. Nah turun itu sampai berapa? Saya tanya sekarang sampai berapa? Yang kemarin kalau one bedroom hitungannya gimana ya Mbak? Itu kemarin juga saya sempat saranin Mbak Ike. Maksudku ini kan terlalu besar memang 1 M ini.
Kalau memang nggak bisa, kenapa nggak diturunkan ke permintaan awal? Kalau nggak salah awal mintanya 1 bedroom. 1 bedroom itu harusnya ada hitungannya di 2,5. Memang bank itu tidak Di ada berapa 2,5 sampai akhir itu tidak ada. Pasti floating. Nah, cuma itu sama saya juga nggak pengangsur uang itu juga ada namanya pasti. anuitas ya. Iya. Saya Nah, bilang KPR. kemarin tuh 2,5 juta angsurannya itu kan fix 3 tahun. Nah ini tambah diturunkan karena kan ada promo kan. Iya, betul. Jadi per bulannya itu 2.400.000. Terus sampai Fix berapa 3 tahun? Fix 3 tahun Bu. Selebihnya 4.200.000 itu 37 sampai 48. Nah terus 49 sampai 60 5,9. Nah, terus 61 sampai 180 itu 6.549. Itu floatingnya. Itu Iya. sudah sampai akhir. Sudah Iya. sampai Berapa akhir. tahun itu? Ini 15 tahun. 15 tahun. Iya. Saya tuh 10 Kan tahun, Mbak. ini, Mbak, Sudah Bu. Ini ada lulus tenor- teko ASN ini loh saya tuh. Ini tenor kan bisa Saya- diturun, bisa ini kan 15 Bu. Dari bank kan pasti ada pilihan Bu. Kalau misalkan minta dihitungan tenor 10 tahun itu juga bisa pastinya si Pak Erik ini. Jadi tenor bank itu kan nggak mesti 15 tahun. Dia ada yang 10, Nah, justru 10 15. tahun itu makin Iya, besar makin pasti belakangnya. gimana Yang terakhir namanya. tuh tadi berapa? 15 tahun. 15 tahun tuh berapa? 6 juta Terakhirnya 500. itu 6.500.000. Nah, saya tuh sudah Iya, pensiun. pasti, Uang Bu. dari Kalau mana? yang sudah Kemarin- ini kan udah tahu angsurannya itu kan misalnya memikirkan Karena saya waktu itu cuman saya kira itu 15 tahun tuh 2,5 juta. Di rumah saya tak hitung-hitung. Iya, benar. Saya bodoh ya. Saya bodoh. Mosok ono, Bu, kayak gitu. Iya. Saya enggak bodoh, Mbak. Saya hitung-hitung. Anak saya gini, "Wah, bener ta ini." Ibu mohon maaf nih sebelumnya kemarin udah dihitung sama Mas Ya Andres Allah. juga. Jadi Iya. fix 2,5 tahun 2.500.000 tuh fix 3 tahun, selebihnya tuh floating. Nah, floatingnya saya nggak tahu Bapak itu kan tanya, masalahnya. Saya beneran masih ingat Bapak kan tanya, "Mbak, tolong nih Mbak floatingnya." Oh, saya teleponkan Pak Erik ya malam-malam itu kan sama Ibu. Terus Pak Erik tuh tanya, terus Ibu itu kan bilang gini loh, "Pak, kan Bapak bilang, oh salahnya kamu ngeprank aku," ngomong gitu kan Bapak. Jadi Ibu bilang, "Sekarang kamu tak prank, saya ambil yang 2 bedroom." Terus Bapak itu ada bilang gini, "Kak Papa mah nanti kan bisa patungan nih sama saya." Bapak itu bilang gitu kan sama Ibu waktu itu. Terus habis itu kalau yang 2,5 juta ini saya teleponkan Pak Erik ya untuk floatingnya berapa. Cuman Bapak itu keburunya tuh minta yang 2 bedroom. Memang waktu itu memang sudah malam Bu. Terus habis itu Bapak itu langsung, Ibu itu telepon, "Tak lihat tapi aku pensiunnya itu, pensiunku tuh habis ini loh Mbak." Pas habis itu kan telepon sama Pak Erik, tapi ternyata Ibu itu diperpanjang pensiunnya. SK-nya itu baru diperpanjang lagi 10 tahun. Makanya itu Ibu berani mengambil itu. Diperpanjang apa sih? Dari mana diperpanjang? Ibu kan bilang tuh sama Pak Erik itu. Waktu itu kan memang usianya kan, kalau usia pensiun, kalau ini saya kan nggak tahu ya Bu ya. Terus Ibu itu bilang, "Oh saya habis diperpanjang kok." Ibu ada omongan kayak gitu. Enggak. Kalau katanya Pak Erik soalnya katanya 58. Kalau saya Pak Guru itu 60. Saya bilang gitu. Jadi enggak 58, enggak 55, enggak 58 tapi 60. Oh, jadi ada ya bisa. Nah, kayak gitu. Iya. Cuman waktu itu floatingnya itu loh, Mbak. Iya kan itu. Floatingnya itu loh saya nggak ada. Saya Iya. jadi saya gini kayak istilahnya kayak gini. Saya kesini, saya ngasih duit, kejeglong Gini, sama Bu. 2.500.000 tadi. Bukan, sebetulnya Ibu itu nggak kejeglong. Sebetulnya Ibu sendiri itu maunya tuh yang 1 bedroom. Karena kan memang angsurannya rendah. Berhubung Bapak itu minta yang 2 bedroom. Jadi Ibu mau nggak mau ya. angsurannya masih Iya, tapi nggak apa-apa. Ibu itu sudah bilang yakin Papa. Udah bilang kayak gitu Ibu waktu itu, sungguh Bu. Saya Soalnya bilang, iya, soalnya saya yakin loh, Papa bilang gitu. usia kita tuh sudah tuwek. Gak 6 kayak wong-wong ini. Kayak gitu. Kalau 6 gitu saya pulang sekolah kayak gini, mau ngelesi lagi, mau jualan di mana-mana, berani saya. Badan saya masih kuat. Nah, sekarang badan saya tuh kayak gini, sudah istilahnya sudah 50 tahun lah. Terus mikirnya setelah orang pensiun itu mana ada duit dari mana coba. Makanya saya saat ini tuh sudah siap-siap. Aku tak buat jualan mie gajuan itu loh gini. Kebetulan kok masakan saya cocok sama orang-orang, kok banyak yang beli lah. Ya, buat siap-siap. Nah, tapi kalau disuruh 1 hari 600.000 itu jauh dari nalar, Mbak. Nggak ada, kecuali saya punya mie gajuan yang gede kayak gitu baru bisa. Itu cuman berapa itu? 1 hari paling banter tuh ya 20 orang yang beli. Nah, kalau kayak gitu terus uang dari mana? Saya tuh gitu loh. Saya tuh karena orangnya tuh tanggung jawab ya Mbak ya sama cicilan saya. Bukan saya kemudian lari udah, nggak mau saya, karena saya itu
tanggung jawab saya harus memenuhi kewajiban saya. Nah itu ngitung, saya tetap ngitung-ngitung gitu loh, ngitung-ngitung lagi. Terus setelah itu saya kaget loh, kok sekian, langsung saya bangun, Mas ini loh, sak gini loh, isok tak kita udah mau pensiun loh, kamu tuh tak gitu kan. Terus ya apa loh, terus akhirnya wes gak usah, gak apa-apa Cik, gak jadi. Nah gini Mbak ya, saya pernah ke Citraland sana ya, rumah ya, perumahan ruko itu ya, saya tanya. Kemudian teman saya ngambil, temannya suami saya dia ngambil. Kemudian setelah itu terus istrinya ternyata nggak setuju, sudah masukkan uang 18 juta. Istrinya nggak setuju karena terlalu jauh. Itu dikembalikan. Iya. Sebenarnya ya itu saya juga nggak tahu ya, saya nggak tahu yang sebelah ya, biar Ciputra segala macam, saya nggak tahu developer Bu. Tapi memang kebanyakan memang dari kan sudah ada peraturan ya, developer dan ada peraturan dari apartemen Bu. Memang kalau ya peraturan sini sendiri berarti kan? Udah Bu, di tempat lain pun juga saya pernah jadi agent Bu, agent properti Brighton. Namanya Montana, jadi memang tidak bisa dikembalikan. Ya coba sih saya pengen tahu. Harusnya saya ngomong sama Pak Teddy loh. Pak Teddy, ini kan udah kelihatan kan Mbak ya, kalau Pak Teddy tiba-tiba terus lari gitu kan. Anaknya sakit Bu. Iya, itu anaknya saya itu tak dongak loro temen ya. Memang sakit belum doain tapi memang sakit Bu. Ya kadang itu saya itu gini loh, Bapak juga suaminya ibu itu juga kayak ngutuk-ngutuk gitu, ngutuk-ngutuk itu Bu. Jadi gini, lihatan kamu ya, kamu dan perusahaanmu tak bikin menyesal gitu. Aku digituin, aku astagfirullah. Terus ibu juga kan pernah bilang sama saya, Mbak, kuliah anakku tuh jauh loh Mbak, dari Gresik ke sini loh. Kalau misalnya ada apa-apanya, ada baliknya, itu balak kena kamu. Itu ya di astagfirullah, itu diem aja gitu. Bentar Bu, saya teleponkan ya. Pak Teddy itu benar-benar Bu, benar orang sakit. Iya, tadi juga saya juga udah janji pada Mbak Ike ya, memang Iya. kita ketemui, karena yang tahu saya juga Mas Teddy. Ternyata memang kita juga nggak tahu kan sakit. Iya, Tiba-tiba sakit. Jadi ini intinya kalau nggak hangus, kalau ada dua kan ini ya. Kalau nggak ngambil hangus, kalau ngambil Bisa di downgrade mungkin Bu Iya, ke one bedroom. ini ibu Yang bilang kok tiba-tiba Pak Teddy-nya kok pergi gitu, dikirain menghindar. Iya, makanya itu ibunya kayaknya kurang percaya kalau anaknya sakit. Iya, ini, iya mau bilangin sama Pak Teddy ini ikat loudspeaker ya, ada Bu Ayu di sini Dedi. Ya, ini Bu. Pak Teddy. Halo. Iya, saya ini loh pengen ketemu sama sampean. Ini saya izin itu anak saya sakit, Bu. Saya bukan alasan, Bu. Kalau Ibu mau ketemu saya, besok ketemu dengan saya, Bu. Ini Besok- anak saya besok sakit. jam berapa? Saya bukan alasan, saya bukan kabur. Silakan, terserah jam 9, jam 8, jam 7 saya temuin, Bu. Saya ini kan ngajar. Tujuannya Ibu apa? Saya kan Tujuannya ngajar Ibu ya. apa sebetulnya? Saya kan Oh, ya. ngajar, Pak ya. Saya kan ngajar, jadi saya enggak bisa kalau pagi. Loh, lah terus Ibu mau ketemu dengan saya itu maksud dan tujuannya apa, Bu? Loh. Karena saya balikin uang Ibu pun nggak mungkin. Uang itu udah ada di perusahaan, Bu. Kalau Ibu mau minta uang ya ke PP Property, Bu, bukan ke saya gitu loh. Ke PP Property Terus saya sebelah harus mananya? seperti apa? ke manajemen. Ya, Ya, Gimana? manajemen, Mana Bu. sekarang Bukan manajemennya? pribadi saya gitu loh. Manajemennya Bu Ayu ini. Loh. Yang manajemen saya jadi Di pingpong gimana nih ya? saya Ya, di gede pingpong Pak Teddy, rasanya saya di pingpong ini bingung saya nih. Jadi Ibu manajemen gimana, itu ya Ibu? secara manajemen kita Ibu ya sudah seperti ada ini. tangan Tapi SPA, sebenarnya Ibu kan sudah tambah sudah tangan ada tentang SPS. segala macam. Lah Kita sekarang bisa Ibu memberikan mau uang balik. Iya. Ya, mungkin bisa lah. Karena kan gini loh, Ibu Pak. ibu dari dengan keluarga sendirian ngeprank-prankan. Ibu ngeprank suami ngeprank ibu, anak ngeprank ibu. Terus sekarang ibu udah ngeprank developer seperti itu, Bu. Hah? Ini bisnis. Maksudnya? loh, Bu. Kan seperti itu Ibu. Enggak. Dengan keluarga Ibu. Enggak, Saya Pak. ingat, Bu, saya tergoda. Saya yang merasa Bapak dijebak, pun, Pak. Suami Bapak. Saya merasa suami dijebak di Ibu, sini karena nggak dan dikasih saya. tahu berapa itu floatingnya. Gitu loh, Pak. Karena Ibu Kalau misalkan di 2 bedroom, 2,5 Bu. itu saya mau, Pak, saya mau. Tapi kalau floatingnya dijelaskan dulu dari awal. Tapi kalau misalnya floatingnya sampai sekian Bu, jelas saya, waduh Mbak, gak usah Mbak mundur. Otomatis saya enggak ke sini, Pak, enggak ngambil. Tapi karena waktu itu Ibu sampai Mbak upgrade Ike, ke 2 bedroom kan ya berarti udah ada. loh, udah enggak, ada waktu itu gini loh, Pak. Bu, Gini loh, bahwa Pak. Ini harganya saya oke naik seperti itu toh, Bu. Loh, Kan nggak logis, Bu. waktu saya di- beli Avanza, Ibu mintanya Innova, nggak mungkin saya harga. Iya, memang saya orang yang Seperti miskin, itu. Pak. Enggak bisa beli Innova, enggak Bukan bisa. kalau miskin kaya, Gini, Bu. Ini gini. nggak logika, Bu. Pak, Itu nggak logika.
bagikan. Ya Bukan saya uang minta istri Pak kita. ya, saya minta dengan Naik baik-baik Grab, lagi naik uang saya Grab dikembalikan. motor, mintanya Grab mobil. Ibu Ya. minta sama Saya dengan Grab mobil. saya minta uang saya dikembalikan Pak ya. Lu nggak bisa, Bu. Karena itu uang isinya penderitaan saya sama penderitaan anak saya loh Pak. Penderitaan anak saya yang itu loh, berangkat dari Gresik ke Surabaya loh. Itu berisi kayak gitu loh. Lu nggak bisa kayak gitu. Nanti jadi jangan sampai uang saya itu jadi ganjalan kesuksesannya sama anaknya Bapak loh ya. Silakan Ibu maju ke pengadilan, silakan. Loh ini nggak jadi ganjalan Silakan. di kehidupannya dan keluarganya Bapak loh ya. Di anak-anaknya Bapak juga loh. Untuk kesuksesan anak Bapak juga keganjal loh itu gara-gara uang 10 juta saja. Silakan. Ibu, Bapak ngeprank perusahaan, ya perusahaan bisa, Bu. Tidak, Bu. Ini nggak main-main. Enggak ngeprank ini, saya cuma minta uang saya. Jadi supaya uangnya Bapak itu, uang saya itu enggak jadi ganjalan di kehidupannya Bapak. Kelak nanti dijadi anaknya juga enggak sukses gara-gara uang tadi. Tolong bedakan dengan uang pura-pura beli. Itu, Bu. Tolong bedakan. Oh, saya dikira pura-pura beli. Iya, memang Pak Teddy memang orang yang wah hebat, enggak apa-apa. Tapi Tuhan ada loh Pak ya. Silahkan Anda sudah menghina-hina saya Pak ya. Alhamdulillah. Anda sudah menghina-hina saya. Nah semoga saja uang itu tidak jadi ganjalan di keluarganya Bapak dan di anaknya Bapak. Hati-hati. Tuhan tidak tidur Pak ya. Enggak apa-apa. Tidur, kalau sama ibu ya tidur pasti itu. Iya tidur nyenyak ya kayak sampean ya. Saya nggak pura-pura beli Pak. Saya tuh memang ke situ dan Mbak Ike sendiri yang tahu. Saya datang ke sana. Saya mau cari sewa pertama. Lah Mbak Ike itu merayu saya. Katanya cuma 2 juta. Oh oke, saya mau. Nah ternyata kok floating lah, floating saya nggak dijelaskan gitu loh. Sekarang saya minta uang saya kembali, bukan ngeprank, bukan saya pura-pura beli Pak. Kalau Bapak menghina saya pura-pura beli, ya sudah nggak apa-apa, saya serahkan sama Tuhan saya, nggak apa-apa. Tapi uang itu nanti bisa jadi ganjalannya bagi Bapak dan orang-orang sini yang sudah melindungi di sini, jadi ganjalan hidupnya sama sak keluarganya, sak anak-anaknya. Saya ingat ibu telepon saya 9 malam, Bu. Saya angkat di situ. Saya coba membantu ibu dengan diberikan Ya harga sudah. murah 1,2 M. Bisa enggak? Saya ingat, Bu. Saya Ya sampai sudah, sekarang iya. itu. Memang ya ngasih orang yang ngasih uang ngasih kesempatan bagi orang yang nggak punya, bagi orang yang kayak gini saya dihina-hina kayak gini. Wah hebat ya. Bukan infak, Bu. Ini Iya, bisnis, Bu. memang bukan infak. Saya, Saya dikira orang ngemis ya di sini ya infak ya. Ya udah enggak apa-apa Pak, terima kasih. Jadi dengan tanjakan, Iya. pura-pura bedakan, Bu. Oh iya, saya memang pura-pura beli ya. Waduh, terima kasih atas hinaannya Pak ya. Terima kasih. Ya. Oke, jadi ganjalan di keluarganya Bapak lo ya. Wis. Jadi memang ya itu memang kita juga gak bisa untuk mengeluarkan, dan kalau memang kembali ke manajemen tidak bisa membalikan uangnya Bu, seperti itu sih. Itu sudah keputusan. Jadi ibu mau ketemu saya atau ketemu nanti atasan saya pun, kebetulan saya tetap WA juga masih meeting sama komite. Nah ini kalau misalkan beliau pun kesini untuk menjelaskan, pasti mengacu lagi kembali ke SPS Bu, tidak bisa. Terus kenapa saya nggak dikasih ininya waktu itu? Saya nggak tahu. Enggak dikasih. Sudah tanda terima. Tanda terima sudah. Tapi ininya lo nggak dikasih, sampai saya ngabang-ngabangin lo nggak dikasih. Dan ini Saya kan heran. buat kita arsip Bu. Gitu ya. Iya. Biar untuk menjebak ya. Ya Bu. Nah, di sini semua orang banyak loh Bu yang beli, nggak mungkin Kita nggak sih, pernah Bu. nutup Iya. toko. Iya, yang kaya-kaya memang bisa Kita digitukan kaya, doa nanti Mbak. alhamdulillah amin kita kaya. Tapi memang Bu saya kalau Bukan saya nggak dukan sampai kaya Ya, enggak. saya- Saya bilang saya yang nggak orang-orang jadi juga, orang-orang yang beli-beli di sini lo katanya kaya-kaya kan, katanya bisa semua. Saya yang nggak ngerti. Tapi waktu itu Mbak tak ceritani Mbak, saya kesini tuh nggak beli. Mbak Ike yang tahu sendiri. Saya tahu kayak gitu. Loh kok mahal ya? Oke sudah nggak jadi. Terus Bu nggak beli aja tak Bu? Oh, Mbak uang dari mana? Saya bilang gitu kan. Uang dari mana Mbak saya Mbak? Beli tuh uang dari mana? Saya bilang gitu. Loh cuma 2,5 juta lah Bu. Terus Angsurannya 2,5 Bener, tak? memang fix 3 Iya, tahun. memang Jadi itu sudah bohong itu nanti floating. Terus loh, floatingnya itu berapa Bu? Maaf, Nanti itu bisa udah saya kasih diitukan. rincian loh yang pertama sama anak. Tapi itu. nggak ada tulisan itu berapa Iya, kan enggak. gini Bu, untuk harga. Cuma dikasih tahu floating gitu. Ada masih saya simpen loh Mbak. Iya, memang Bu. Jadi gini Bu, karena kan waktu itu kan masih pertimbangan
untuk mengambil apartemen, ya kan, apalagi kan ibu kan waktu itu kan memang belum bilang sama bapak ya. Jadi kalau untuk angsurannya ini kemarin tuh sudah saya rincikan, ibu kalau sewa sekian, kalau beli sekian, ini ibu berpikir dulu aja, ndak apa-apa. Jadi ibu hold unit dulu aja 2 juta. Semisalnya ibu nggak jadi dengan hold unit yang 2 juta karena belum masuk di rekeningnya PP, itu masih bisa dikembalikan. Tapi kalau misalnya ibu jadi, ibu tinggal 8 juta itu ditambah, itu langsung dibuat uang tanda jadi dan itu tidak bisa dikembalikan. Ya Bu, silakan di video saya. Kayak gitu. Jadi kalau Tak video sama soalnya cantik. Mudah-mudahan hatinya cantik juga. Ya ampun, amin ya Allah. Ya, mudah-mudahan Seperti itu, hatinya ya. cantik. Amin ya Allah, amin Bu. Iya Bu, soalnya kita juga sama-sama bekerja Bu ya, dan ini juga uang tanda jadinya pun juga bukan masuk ke rekeningnya itu pribadi ya, melainkan developer Bu. Di Pak Teddy. Iya, Makanya tadi kan marah-marah orang yang tak telepon tadi. Gini Bu. Tadi marah-marah. Saya masih ngomong biasa, dia sudah naik loh, Soalnya sambil tadi itu menghina-hina saya. bukan Aduh. menghina maksudnya beliau, karena kan tadi itu kan Pak Teddy tadi itu kan saya bilang, Pak Teddy, jadi ini ibunya itu mau ke sini. Terus ternyata kok Dedi kok tiba-tiba nggak ada, ibunya nggak percaya kalau anaknya sakit. Nah, mungkin beliau emosinya dari situ, kayak gitu. Makanya itu saya sambungkan ke ibu, gitu. Karena memang beneran anaknya sakit, kayak gitu. Dan untuk uang tanda jadinya itu memang dimana kalau di sini tidak bisa Bu dikembalikan, kayak gitu. Di developer lain pun saya mengambil rumah. Kalau katanya ke bank BNI itu, ya, itu berapa? Katanya nanti Bu, sama nak telepon gitu. Nanti Iya. Bu, kita kan gini-gini gitu, kira-kira Iya. berapa? Padahal nggak karo sing nopo. Dok, kalau untuk bank, setiap bank itu kan memang ada bunganya itu sendiri-sendiri ya. Cuman kalau untuk di Bank Nobu itu memang angsurannya itu kita promonya itu memang 2,5 itu betul. Itu fix 3 tahun. Tapi antar bank itu kan beda Bu. Kalau untuk Bank Permata, Bank BNI biasanya itu fix 5 tahun tuh 4 juta itu 5 tahun. Untuk kedepannya itu nggak sebesar yang di sini. Misalnya menurut Ibu ini besar 6 juta nih. Nah, kalau di Bank BNI atau Permata itu enggak. Permata juga bisa sampai 20 tahun. Kayak gitu. 20 tahun itu kan katanya sampean ya. Ya. Pihak banknya tuh kan lihat-lihat dulu Benar, latar ini belakang maksudnya saya. saya Nggak tuh- semudah itu Iya, kan, gitu ini kan loh. saya menjelaskan Bu, setiap bank kan beda-beda. Nah kalau untuk angsuran di BNI itu nanti bisa disimulasikan dengan bank BNI seperti itu. Jadi ibu angsurannya itu kalau misalnya untuk apartemennya ini kita memang nggak pernah bohong Bu, memang 2,5, tapi kan dari awal itu memang di fix 3 tahun kayak gitu. Nah itu kemarin hari itu kan sudah ada malam-malam juga ada telepon sama Pak Erik. Sebetulnya ibu itu maunya itu 1 bedroom. Ika dari ibu itu udah bener-bener ibu itu niatnya 1 bedroom. Tapi kalau dari pihak bapak 1 bedroom itu kecil, makanya itu bapak mintanya 2 bedroom. Udah nawar-nawar dari harga 1,4 menjadi 1,225. Dan bapak juga mengiyakan deal sama Mas Andres juga kan, bapak ngobrolnya. Kalau Ika memang sama ibu ngobrolnya kayak gitu. Jadi ini ada 2 macam ya ini ya. Kalau nggak neruskan, bye-bye uang 10 juta. Iya bagi sampean itu kecil Mbak. Tapi bagi saya tuh Mbak ya. Bagi saya tuh Mbak ya. Saya tuh Ibu mobilnya sudah bagus, mobil saya aduh. Masih mobil. Saya tuh jualan mie kayak gitu tahu sendiri. Lihat aja apa status saya. Ini tadi mau saya bawakan brosur, saya tak kasihkan sampean maunya. Boleh Bu, kita nanti bisa promosikan di sini. Kita welcome Bu beneran. Nah saya kan memang ketemunya ibu baik-baik, saya juga maunya itu jangka juga baik kayak gitu Bu. Jadi soalnya kan kalau untuk klien ini kan saya kan mesti maintain sampai selamanya Bu di sini, gitu. Jadi saya kayaknya nggak bisa Mbak neruskan di sini karena sudah saya gini loh Mbak. Saya tuh kalau suami udah kecentok nggak mau. Iya. Kalau saya tuh masih misalkan kita kecentok gitu masih bisa. Cuman hubungan saya sama sampean itu sudah nggak baik. Anak saya bilang gitu, Mama nanti kalau dikasih yang 1 bedroom itu Mama gimana? Ya nggak tahu Le, sampean gimana loh? Saya tanya gitu. Jangan Ma, karena Mama sekarang hubungannya sama mereka itu sudah nggak baik. Anak saya nggak terima karena Mama di sana sudah dihina-hina. Ibu Waktu itu enggak. Mas Andriansa waktu tak telepon itu sudah menghina saya. Ibu, emang kira-kira berapa Bu? Berapa Bu?
cicilannya gitu. Masa enggak tahu bapak ibu? Iya mas, mohon maaf ya, saya ini orang yang enggak punya, saya ini orang bodoh, saya enggak tahu. Ya saya enggak tahu ternyata ada floating, maksudnya kan gimana kayak gitu. Anak saya tak loudspeaker, ayah suami saya dengar, anak saya dengar yang laki-laki itu, mama enggak usah ke sana lagi. Karena mama di sana dihina-hina, saya enggak terima. Anak saya yang laki-laki gitu. Saya sekarang ini masih mahasiswa mah, enggak bisa bantu mama, mohon maaf mama. Dia bilang kayak gitu. Iya Bu. Sudah dihina kayak gitu, jadi saya nggak boleh lagi kasih surat gitu, nggak usah mah, biarkan nanti uangnya mama tak ijoli mah kalau aku udah kerja. Nggak, mama harus berusaha di sini, tak gitu kan. Tapi waktu saya kesini lagi, terus tak bilangi, kalau disuruh nyicil lagi gimana mas? Suami saya bilang sama anak-anak mau enggak? Anak saya enggak mau nempati, walaupun nanti mama ngambil di sini saya enggak mau nempati, karena hubungan kita sama orang-orang di sana itu sudah enggak baik. Terus gimana? Nah itu memang sampai membujuk-bujuk saya cuman berapa sampai 15 tahun ke atas itu cuman 5 juta 6 juta kayak gitu. Dan saya sudah yakin enggak kuat saya, karena saya sudah pensiun. Terus enggak kuat saya. Nah, di situ kemudian anak saya juga enggak setuju, karena hubungan kita itu sudah enggak baik. Sudah rame kayak gini. Kecuali hubungannya baik kayak kemarin gitu, udah lancar-lancar saja. Seandainya Mbak Ike sampean ngasih tahu saya, otomatis saya waktu berpikir 2 kali untuk ngambil yang 2 bedroom. Saya pasti berpikir 2 kali. Saya pasti ngambil yang 1. Dan saya nggak akan ini. Dan hubungan kita masih baik saja. Ya. Kayaknya seandainya waktu itu Mbak ya, seandainya. Jadi saya tuh menyesalkan kayak gitu. Seandainya Mbak Ike bilang, Bu, ini nanti bulan sekian tuh sekian, bulan sekian. Otomatis saya ngukur ini kemampuan saya. Mungkin dapat pensiun dari suami, dapat pensiun dari saya. Maaf nih, saya potong ya. Kalau untuk yang 2 bedroom dan 1 bedroom, saya dari awal memang nyarani yang 1 bedroom, bukan 2 bedroom. Iya. Bapak yang mau 2 bedroom dan yang itu sama bapak. Iya, jangan misalkan gini Mbak ya, kan itu gara-gara sampean menyalahkan suami saya gara-gara bapak pindah ke 2 bedroom. Enggak gini loh. Iya, enggak menyalahkan. Sampean tuh punya alasan gini, gara-gara bapak yang pindah ke 2 bed itu ya. Nah, bapak ingin soalnya. Bapak ingin yang jenenge orang tua kan pengen nyenengno anak, pengen. Nah, tapi ternyata dihitung-hitung nggak cukup uang kita. Nah, seandainya waktu itu kita ketemu nih, saya bilang Mbak, sewa di sini tuh berapa? Saya kan tanya gitu. 38 Bu. Anak sudah gini. Mahal jangan. Aku bisa nanti kos aja biasa-biasa aja. Terus maaf Mbak, enggak bisa kayak gitu, mahal ya Mbak ya gini-gini. Bu, apa enggak beli aja? Beli Mbak, uang nyewa aja enggak kuat kok, suruh beli uang dari mana kan waktu kayak gitu. Enggak, Bu, cuma sekian. Ibu enggak bilang uang enggak kuat, cuman Ike nawarin tuh Bu beli aja enggak. Ike langsung nawarin, Bu, kenapa enggak beli aja 2.500.000 Bu kan Bu, gitu. Gimana kalau kita enggak lihat unitnya dulu. Nah, sudah saya tunjukkan unitnya, Bu enakan beli kayak gitu kan. Iya. Nah, saat itu saya tertarik. Terus seandainya ya, andai kan ada Doraemon ya, bisa diputar kembali waktu itu. Sampai bilangnya, iya Bu, ini dihitung-hitung kayak gitu, di kertasnya kayak gitu, floatingnya berapa? Floatingnya sampai sekian. Terus, waduh, apa nggak bisa gini-gini? Enak, saya tetap masih bisa melanjutkan di sini. Tapi karena hubungan kita tuh sekarang itu, jadi kayak gini saya sama Pak Teddy, anak saya jelas nggak mau. Saya nggak mau lanjut di sini. Iya. Walaupun kalau saya lihat itu cuman berapa? 6 juta? 6 juta berapa? 6 juta. Bentar ya. Juta 549. 6.500.000-an ya. Ini kemarin itu yang saya masih ingat betul, pas waktu ibu mau ngambil, ibu kan pas agak ragu-ragu, terus bapak itu ngobrol sama Mas Andres memang yang 2 bedroom. Terus saya bilang, gak apa-apa ibu kalau misalnya mau 1 bedroom, itu bedroom juga sudah lumayan, kayak gitu. Tapi bapak minta yang 2 bedroom. Akhirnya ya itu tadi ibu berdiri, gak apa-apa mah nanti
bisa patungan. Saya mainkan tas di wajah panik saya kan waktu Iya, itu. memang saya tahu Bu, makanya itu saya kan waktu itu kan memang apa namanya kalah power Bu. Bapak kan juga minta, Bapak main ayo teleponnya Pak Teddy, wah gitu kan. Ya udah akhirnya saya telepon, saya kasihkan kan sama bapak itu pamitku gitu. Udah gitu Bu, kita nggak pernah kok Bu untuk bohong misalnya angsurannya ini. Banyak juga klien yang kemarin juga udah closing juga ambil angsurannya ya sekian seperti itu, karena memang dia kan Harganya berapa sih satu unit yang 1 bedroom itu? satu bedroom kemarin Ibu udah dikasih harga yang itu Bu, yang standar bener-bener yang udah harga bottomnya 580 Ibu gitu. Udah dikasih 580, terus ini angsurannya itu 2.400.000 itu selama 3 tahun Ya sudah, saya enggak bisa neruskan. gitu. Ya mudah-mudahan ya uang saya itu enggak jadi ganjilan kalian semua loh, sumpah. Iya Bu. Kalau memang ternyata di belakang sini ada kebohongan, ada politikan, Kita gini, pasti Bu, jadi mungkin ganjalan. aku juga gak bilang Saman sama punya juga, anak kan, Bu. saman Ya, punya sebenarnya keluarga, tapi nah biasanya juga jangan buru-buru sampai, nih. Betul, saya juga ada jangan sama sampai Bang, sama Audin. jadi Saya gini aja nih Bu, terserah Ibu kalau mau ngomong gitu kita di disumpah-sumpahi ada ganjalan nggak apa-apa Bu. Tapi kalau memang di sini tidak ada tipuan, tidak ada pembohongan, semoga saja tidak kembali ke Ibu seperti itu ya. Cuma sekali lagi saya tekankan di sini, bagaimana kita bisa kembali manajemen uang saya kehilangan tidak uang. akan bisa mengembalikan uang ini Bu. Dan sekian ya, maksudnya saya juga nggak berlama-lama nih di sini Bu, karena saya di sini pun Tidak bisa lama-lama kembali. percuma. Ya, terserah Ibu mau merekam saya, nanti sampai ini menyebar, saya akan terus kembali. Gitu ya Bu ya. Boleh ya. Terima kasih sekian ya Bu ya sudah berkunjung ke sini. Saya mungkin pamit ya Mbak ya. Makasih ya, Bu, ya. Lama-lama ya. Iya. Oke, terima kasih ya. Terima kasih, Bu, ya. Rina. Ya wes, semoga